Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Izin memperkenalkan diri, nama saya Abbas Siltiawan. Saya merupakan mahasiswa Teknik Elektro di Universitas Teknokrat Indonesia. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit membahas tentang eh, pembangkit listrik tenaga air atau yang biasa kita sebut atau biasa kita dengar PLTA. Nah, pembangkit listrik ini banyak jenisnya. Ada pembangkit listrik tenaga bayu, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, pembangkit listrik tenaga uap, eh, dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Namun, pembangkit listrik tenaga nuklir ini masih dalam tahap riset karena ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, antara lain adalah faktor limbah atau faktor lingkungan. Uh, Selanjutnya ada faktor radiasi dan atau bahkan faktor terjadinya ledakan. Nah, itu akan sangat berbahaya bagi masyarakat sekitar uh, pemakai listrik tenaga nuklir. Nah, makanya di Indonesia sendiri pemakai listrik tenaga nuklir itu masih dalam tahap riset atau belum bisa untuk beroperasi di Indonesia. Nah, kita balik ke topik. Di sini saya sedikit akan membahas tentang pembangkit listrik eh, tenaga air. Jadi pembangkit listrik tenaga air adalah suatu perangkat atau instrumen yang mengubah energi air menjadi energi mekanik pada turbin, kemudian menjadi energi listrik. Nah, jadi si air ini akan menggerakkan si turbin dan turbin akan memutar generator sehingga akan menghasilkan listrik seperti itu. Nah, bisa dilihat di skema umum PLTA, ini ada beberapa komponen ya. Yang pertama ada reservoir, ada intake, penstop. Nah, ini si turbin tadi kan. Terus generator, power hose, outflow river, dan sebagai outputnya power lines. Nah, di sini komponen-komponen utama dari PLTA ya. Yang pertama kan ada reservoir, dam, intake, control gate, terus penstock, power hose, terus turbin. Di ini misalnya ada turbin, generator, transformer, dan uh, outflow, dan yang terakhir power lines. Nah, jadi eh, yang pertama adalah pengertian dari reser, reservoir. Jadi reservoir atau penampung atau yang biasa kita sebut waduk adalah tempat jutaan meter kubik air yang akan diubah energinya menjadi energi mekanik penggerak dari si turbin. Nah, selanjutnya adalah dam. Dam atau bendungan adalah suatu bangunan yang menahan laju air sehingga mencapai ketinggian tertentu agar menghasilkan energi yang besar saat air dialirkan. Nah, ini adalah salah satu pembeda ya antara pembangkit listrik tenaga air dengan pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang skalanya jauh lebih kecil daripada pembangkit listrik tenaga air. Kalau pembangkit listrik tenaga air kita harus membutuhkan bendungan agar mencapai ketinggian tertentu yang kita inginkan untuk menggerakkan si turbin tersebut. Nah, sedangkan mikrohidro itu uh, di mana ada aliran air yang berpotensi untuk menggerakkan si turbin tanpa bendungan, maka itu dapat digunakan. Nah, itu salah satu uh, perbedaan ya antara uh, pembangkit listrik tenaga air dengan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Nah, selanjutnya adalah intake. Intake atau pemasukan
adalah fasilitas yang digunakan untuk mengambil air dari reservoir ke dalam saluran air. Nah, intake terdiri dari pintu atau gate dan saringan yang biasa disebut dengan filter. Nah, di sini adalah control gate. Control gate atau gerbang kontrol adalah pengatur masuknya air ke dalam penstock yang menuju turbin. Nah, control gate dapat dibuka dan ditutup sesuai waktu operasi ataupun jika terjadi masalah pada turbin atau komponen lain. Nah, ini bisa dilihat di uh, PPT. Ini ada foto dari control gate sendiri ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, selanjutnya adalah penstock. Penstock atau pipa pesat uh, adalah saluran air yang masuk ke turbin dengan sudut kemiringan tertentu ya. Nah, bentuk-bentuk penstock itu ada yang pertama bulat atau kapal kuda, terus biasa disebut dengan horse soy, dan uh, yang kedua adalah segi empat atau berkaki, atau bisa disebut dengan pedestal. Nah, ini merupakan powerhouse. Powerhouse terdiri dari uh, powerhouse itu di dalamnya itu ada terdiri dari turbin, generator, dan transformator. Ya, mari sama-sama kita bedah ya. Nah, turbin. Nah, bisa dilihat uh, foto dari turbin sebagai penggerak dari generator ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini generator. Generator adalah alat yang mengubah energi mekanik dari putaran turbin menjadi energi listrik. Nah, teman-teman bisa lihat generator, foto dari generator ini terdiri dari apa aja. Ya, ya. Yang ketiga adalah transformator atau power lines. Jadi pengertian dari transformator adalah alat untuk menaikkan tegangan sehingga mencapai nilai yang diinginkan untuk tegangan transmisi ya. Jadi transformator terdiri dari sebuah inti dari uh, susunan lapisan yang mempunyai dua isolasi, yaitu dari sisi tegangan rendah dan sisi tegangan tinggi. Nah, power lines atau jalur-jalur transmisi daya berfungsi untuk mendistribusikan listrik yang telah dibagikan. Ya. Nah, jadi eh, trafo itu untuk menaikkan tegangan. Ada juga trafo untuk menurunkan tegangan. Namun di eh, pembangkit listrik ini ada trafo step up, di mana trafo step up ini berfungsi untuk menaikkan tegangan dan mengalirkan ke daerah-daerah tertentu, atau bahkan daerah yang tidak mempunyai pembangkit listrik. Nah, jadi fungsi dari trafo step up ini adalah untuk meminimalisir terjadinya rugi-rugi daya. Nah, kalau kita uh, dengan tegangan segitu, uh, berapa banyak daya yang rugi? Jadi itu adalah fungsi dari trafo step up. Nah, kemudian setelah sampai di distribusi, nah baru dilakukan trafo step down untuk menyalurkan
tegangan-tegangan eh, ke beban seperti itu. Nah, ini adalah gambar ya dari trafo, transformator, dan power lines atau sutet ya. Kita bisa lihat-lihat di lingkungan kita itu ada sutet, itu adalah jalur transmisi ya. Nah, outfollow. Nah, ini bisa dilihat ya gambarnya. Outflow. Nah, outflow ini merupakan arus yang keluar ya dari PLTA tersebut. Nah, di sini ada control room. Control room ini adalah ruangan yang menjadi pusat pengawasan keseluruhan komponen PLTA. Nah, tentu pembangkit listrik ini mempunyai keunggulan dan kekurangannya ya. Jadi keunggulan dari PLTA sendiri itu yang pertama adalah respon pembangkit listrik yang cepat dalam menyesuaikan kebutuhan beban. Cocok digunakan sebagai pembangkit listrik tipe peak untuk kondisi beban puncak maupun saat terjadi gangguan di jaringan. Yang kedua, kapasitas daya keluaran PLTA relatif besar. PLTA, maaf. Yang ketiga, PLTA umumnya memiliki umur yang panjang, yaitu 50 sampai 100 tahun. Nah, ini cukup panjang ya bagi sebuah pembangkit listrik, di mana dalam 50 sampai 100 tahun itu kan pasti ada ya namanya eh, trouble-trouble di mesin ataupun bahkan terjadinya kekeringan ya. Jadi yang keempat adalah bendungan yang digunakan biasanya dapat sekaligus digunakan untuk kegiatan lain. Nah, ini seperti irigasi atau sebagai cadangan air dan pariwisata. Ini sangat bermanfaat juga ya, teman-teman. Jadi selain digunakan untuk pembangkit listrik, ini juga dapat digunakan sebagai irigasi atau bahkan sebagai pariwisata. Jadi eh, seperti contoh di daerah eh, Batu Tegi, Tanggamus Lampung, itu ada yang namanya Bendungan Batu Tegi. Nah, itu sebagai pembangkit listrik tenaga air dan digunakan sebagai pariwisata masyarakat sekitar. Nah, yang terakhir adalah bebas emisi karbon yang tentu saja merupakan kontribusi berharga bagi lingkungan. Nah, ini dia yang paling penting bagi masyarakat sekitar yang ada di PLTA. Jadi masyarakat merasa aman ketika ya tidak terjadinya limbah, tidak terjadinya bebas emisi karbon, ini sangat luar biasa ya. Nah, di pada keunggulan itu tentunya ada kekurangan ya. Jadi kekurangan pada PLTA ini yang pertama adalah pada lingkungan, yaitu mengganggu keseimbangan ekosistem sungai atau danau akibat dibangunnya bendungan. Ini sangat disayangkan sekali. Yang kedua, biaya investasi paling mahal. Tentu ini memakan anggaran yang cukup besar ya. Yang ketiga adalah pembangunan bendungan memerlukan waktu yang lama. Karena ya seperti yang kita tahu kan, kita membangun bendungan itu ya kita bangun bendungan di air. Jadi kita harus uh, alirkan air ke jalur yang lain gitu sehingga kita bisa membangun bendungan agar bisa kering kan. Jadi agak cukup sulit sehingga memerlukan pembangunan waktu yang cukup lama. Yang keempat adalah membutuhkan lahan yang luas.
Jadi harus memerlukan lahan yang luas ya, karena ini PLTA, bukan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Terus yang terakhir, di samping itu terkadang kerusakan pada bendungan dapat menyebabkan resiko kecelakaan dan kerugian yang cukup besar. Nah, sekian itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Ari, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum.